Pintu ruang bawah tanah dihantam keras dari atas. Suara kayu patah menggema seperti petir yang menggulung. Raka memaksa matanya beradaptasi di tengah gelap, meraba dinding hingga menemukan Mira yang bersembunyi sambil menahan isak. "Mir, aku di sini," bisiknya. Mira menggenggam flash disk erat-erat. "Raka, mereka lebih dari satu." Derap langkah berat terdengar dari atas. Bukan satu, bukan dua. 3 orang. Mengepung rumah seperti predator menunggu mangsanya berhenti bernafas. Raka menarik Mira lebih dalam ke sudut ruang bawah tanah, tepat di belakang lemari besi tua. Dedaunan kering dan debu berjatuhan setiap kali rumah tua itu berguncang oleh hentakan di lantai atas. Suara lelaki pertama, yang turun tadi, berbicara lagi. Namun kini suaranya berbeda, lebih tenang tetapi jelas mengancang. "Raka, tidak ada jalan keluar. Tangga ini satu-satunya akses, dan kami sudah menguasai semuanya." Raka mengepalkan tangan, menahan amarah dan ketakutan. Ia berbisik di telinga Mira. "Kita harus cari pintu belakang di ruang ini. Dulu pernah ada lorong kecil ke bagian bawah sumur." Mira mengangguk cepat, mencoba menahan tangis. Mereka meraba dinding, mencari tonjolan, celah, atau apapun yang bisa menjadi pintu tersembunyi. Ruang itu dipenuhi barang tua, kotak rusak, koper lama, dan kain berdebu. Raka menemukan sesuatu, lekukan dingin dari pegangan besi di dinding belakang. Ia menekan keras. Terdengar suara klik pelan. Dinding kayu bergerak sedikit. "Mir, ini dia." Namun sebelum panel itu terbuka penuh, duar! Seseorang menghantam pintu ruang bawah tanah lagi, lebih keras. Debu berjatuhan dari langit-langit. "Jika kalian tidak keluar, kami bakar tempat ini." Mira menahan nafas, ketakutan memuncak. Raka menarik panel itu sekeras mungkin hingga celahnya cukup untuk mereka masuk. Namun tepat ketika celah terbuka, pijakan terhenti. Suara langkah cepat meluncur turun. Yang pertama turun bukan pria berpisau itu, melainkan seseorang lebih tinggi, membawa lampu senter besar yang menyorot ruangan seperti mata singa lapar. Senter itu menyapu lantai, naik ke dinding, dan akhirnya menyorot langsung wajah Raka dan Mira. Mira membeku. Raka spontan berdiri menghadang. Orang itu menyeringai. "Dapat!" Senter diarahkan tepat ke mata mereka, menyilaukan. Mira mundur ke panel rahasia, namun celah belum cukup besar untuk dilewati. Raka mengambil ancang-ancang, mendorong badan pria itu. Namun sebelum ia sempat bergerak, brutal, cepat, tak terlihat. Sosok berpisau dari gelap menyeret Ardan dari samping, menghantamnya ke dinding. "Ar!" Mira berteriak. "Raka!" Pisau itu hampir menyentuh lehernya. Sosok itu berbisik dingin. "Jangan membuat semuanya lebih sulit." Raka menahan pisau itu dengan kedua tangan, berjuang mati-matian sementara Mira berusaha menyingkirkan tumpukan kotak agar bisa masuk ke lorong sempit. Tetap terkurung. Orang kedua, yang membawa senter, menangkap Mira dari belakang. Ia meraih tangannya dan mencoba merebut flash disk. "Lepaskan!" Mira meronta, mata berkaca-kaca. "Ini milik kami," kata pria itu dingin. Mira menggigit tangannya sekuat tenaga. Pria itu mengumpat keras dan melepaskan genggamannya. Mira memanfaatkan momen itu, mendorong seluruh tubuhnya masuk ke panel rahasia. Raka yang sedang berusaha menahan pisau sempat melihat Mira pergi. Ia berjerit, "Mira, lari, jangan berhenti!" Pisau yang nyaris menyayat kulitnya menggores dinding, hanya beberapa milimeter dari lehernya. Lorong gelap di balik panel itu mulai menelan Mira seperti mulut bumi. Suara Raka menjadi gema jauh di belakang. "Mira, bertahanlah!" To be continued. Minta tolong dibantu like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih.